ketiga, saudara. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku. Saudara, sangat berbeda sekali kalau saudara melihat pasal 14 dengan pasal 14 ayat yang ketiga dengan apa yang ditulis di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-25. Ayat yang ke-25 pasal 13 kitab Hakim-Hakim bilang begini, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Tetapi di ayat yang ketiga, saudaraku, dalam pasal 14 dikatakan ketika orang tua Simson mengingatkan bahwa tidak baik untuk mengambil wanita orang Filistin, tetapi jawaban daripada Simson bilang begini, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Kemarin saya katakan bahwa hidup ini ada yang menggerakkan. Hidup saya dan saudara, keputusan saya dan saudara, apa yang saya dan saudara buat, apa yang saya dan saudara lakukan, apa yang saya dan saudara perkatakan, kerjakan, maka semuanya ada yang menggerakkan. Dan ini yang menjadi pertanyaannya, saudara. Ya, ini yang menjadi pertanyaannya, apa yang menggerakkan kita? Itu. Karena saudaraku, ada kekuatan-kekuatan yang menggerakkan. Yang pertama yang kita baca tadi, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Roh Tuhan yang bisa menggerakkan hidup seseorang. Roh Tuhan yang bisa menggerakkan aktivitas seseorang. Roh Tuhan yang bekerja, roh Tuhan yang masuk, roh Tuhan yang lalu kemudian bergerak dalam hidup seseorang. Tetapi kalau kita melihat juga ada yang seperti Simson, saudara, yang kemudian dalam pasal 14 ayat yang ketiga tadi, apa kehendaknya yang menggerakkan, keinginan dirinya, keinginan dagingnya yang menjadi penggerak, yang menjadi motor atas hidupnya Simson. Dan yang ketiga tentunya pasal ke-8, saudara, iblis yang jadi penggerak. Mari sama-sama kita melihat pagi hari ini apa yang selama ini kita izinkan hadir, karena itu, saudara, mana yang lebih dominan, saudara? Apakah roh Tuhan yang lebih dominan dalam hidup kita, sehingga keinginan daging ini ditekan, keinginan daging ini, saudara, itu dimatikan, ya, walaupun tidak pernah mati sebetulnya, tetapi apa ya, saudara, kalau bahasa Alkitab memang dimatikan, tetapi keinginan daging ini akan terus muncul lagi. Makanya kita lihat, saudara, hanya dalam selang beberapa saat saja, kalau saudara melihat, nggak butuh waktu yang lama. Pasal 13 ayat yang terakhir, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan yang bergerak dalam hidupnya Simson. Tetapi pasal 14 ayat yang ketiga sudah berubah. Ternyata nggak gampang. Makanya orang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu, saudaraku, ya saudara, bagaimana kemudian kehidupannya ini, tandanya adalah bukan tentang bahasa rohnya, tetapi apa yang jadi tandanya, hidupnya bagaimana. Ada amin, saudara? Hidupnya seperti apa? Saya percaya kalau orang itu digerakkan oleh Roh Kudus, hidupnya juga dipimpin dari kebenaran kepada kebenaran. Ada amin, saudara? Karena itulah prinsipnya Roh Kudus. Tapi berapa banyak kali kemudian ini yang jadi masalahnya, kita nggak bisa jaga roh Tuhan di dalam hidup kita, kita nggak bisa pelihara roh Tuhan di dalam hidup kita. Sebetulnya, saudaraku, kalau saya memperhatikan, ya saudara, ya, jadi perenungan saya beberapa hari ini, saudara, tentang pencurahan Roh Kudus. Mengapa kemudian Tuhan bilang
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ternyata nih saudaraku, Roh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan, dipenuhkan dalam diri seseorang. Ya ini tujuannya untuk apa? Untuk kehidupannya jadi saksi. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, jadi saksi saudara. Itu sebetulnya, dan ternyata itu pekerjaan yang sulit, teramat sulit. Kalau cuma khotbah sih gak sulit, gak sulit, sungguh. Saudara sekolah di teologi ya 3 tahun, sudah 4 tahun, saudara udah jago, keluar sudah udah hebat. Saudara udah bisa menguasai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Untuk saudara ngerti begitu, lihat YouTube terus, lihat YouTube, ikutin perkembangan. Jago saudara. Tetapi menjadi saksi Tuhan itu yang gak gampang. Saksi Tuhan itu bukan seperti yang itu. Betul sih sudah bersaksi Yesus itu baik, Yesus itu juru selamat. Betul, tetapi kesaksian dalam pengertian di sini adalah bagaimana kehidupan kita, orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Ada amin saudara. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tutur kata, lewat semua tindakan kita. Di saat kita lagi senang, ada Yesus enggak? Di saat kita lagi susah, orang bisa lihat Yesus enggak? Ketika kita lagi tertekan, orang bisa melihat tetap ada Yesus dalam hidup kita. Ketika kita lagi dikuasai sama yang namanya kekecewaan, orang bisa melihat enggak? Tetap ada Yesus dalam hidup kita. Nah itu gak gampang. Ketika kita lagi gagal, orang masih bisa melihat gak ada Yesus dalam hidup kita. Nah kesaksian yang seperti itu tuh sedang. Dimana kita gak cerita tentang Yesus, tapi orang melihat ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Nah ini sebuah pekerjaan yang gak gampang. Ini bukan pekerjaan, maaf nih saudara, betul mengusir setan itu gak gampang. Tetapi mengusir setan gak tiap hari kan saudara. Maksudnya tumpang tangan itu gak tiap hari. Tapi jadi saksi Tuhan itu tiap hari. Bahkan sepanjang hari ini saudaraku, tiap detik itu saudara. Dulu saya mau doain orang sakit gemeteran saudara. Udah pertama-tama saya disuruh mendoain orang sakit, emak-emak udah umur 80 tahun saudara. Saya pikir udah 2 kali saya doain tumpang tangan, mati orangnya saudara. Betul, beneran ini saya beneran saudara. Itu saya sampai saya bilang waktu itu ada pas di Pusnan kalau masing-masing. Saya minta tolong sama kakak saya pendeta Edu. Tolong sih doain, jangan Paul, saya bilang jangan saya. Enggak, maju. Saya takut saudara, saya takut tumpang tangan lagi mati di sana saudara. Rekor 3 kali saudara. Ya, pas ini udah 80 lagi. Dan selanjutnya saya doain orang lagi kesurupan. Aduh saudara, saya nggak ngerti doain orang kesurupan. Saya dengar cerita dari teman-teman saya sudah doain orang kesurupan sepanjang malam. Sepanjang malam, waduh ya lemas dedas ya. Cerita teman-teman saya kalau doain orang lagi kesurupan nanti udah lemas. Si pasiennya lemas, pendetanya lemas, tapi nanti berapa lama kuat lagi, teriak-teriak lagi, marah-marah lagi. Pendetanya sudah lemas sudah. Ya Tuhan tolong saya berdoa saudaraku. Nggak ngerti caranya, Tuhan kasih kayak kasih hikmat sama saya ya. Orang lagi teriak-teriak, lagi dipegangin saudara. Orang lagi dipegangin, Tuhan kasih hikmat sama saya. Saya ingat papa saya saudara. Papa saya suka ngasih minyak ya, bukan di sini tapi dimasukin ke mulut. Jadi saya bilang, saya cuma orangnya lagi merem gitu, lagi teriak-teriak gitu. Ibu-ibu perempuan ya, ibu-ibu ya perempuan ya saudara ya. Lagi direjeng gitu saudara. Akhirnya saya cuma bilang sama keluarganya, orangnya jalan nggak kedengeran mati. Itu yang namanya setan itu saudara.
Sudah tahu minyaknya datang, kan nggak ada yang tahu, hanya saya dan orang itu, dan Tuhan yang tahu. Ternyata iblis tahu. Si ibu ini apa itu? Teriaknya begini, ditutup mulutnya. Hebat kan? Enggak tahu. Tutup langsung, langsung di. Waduh, saya bingung lagi ya, namanya pendeta masih muda ya, sudah masih belajar beli cara yang mana? Karena kayak Tuhan ingetin bendet, ya sudah bahasa Yunaninya bendet, gampang. Gigi kan nggak rapat ya sudah, dicucurin, didoain, ditengking gitu, sembuh sudah. Tapi maksud saya bukan itu ya, kayak itu tuh bisa, bisa. Tapi jadi saksi Kristus itu yang perjalanannya, yang bukan saya usir setan cuma 2 kali ya. Kalau melihat saya kayak ada apa gitu kayak gitu, itu mah berkali-kali sudah. Tapi maksudnya enggak. Tapi yang namanya jadi saksi, nah itu yang saya katakan. Kenapa pada akhirnya Tuhan bilang begini, kamu akan menjadi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Roh Kudus itu fungsinya untuk apa? Bukan buat mengusir setan, bukan buat apa, sudah bukan buat melakukan tanda-tanda mujizat, tapi buat apa? Memampukan saya dan saudara. Karena ini sebuah tugas yang tidak mudah. Ini tugas yang sangat teramat berat. Ini tugas yang ampunan, saudara. Iya, ini tugas yang ampunan. Saya nggak bisa bilang saya jadi saksi pada waktu saya ada di depan mimbar. Nanti saya akan jadi saksi pada waktu kapan? Pada waktu saya turun dari mimbar ini, selesai ibadah, lalu kemudian sikap saya, respon saya menghadapi segala sesuatunya. Nah itu bisa jadi saksi. Kalau begini mah bagus kan? Biasanya juga bagus. Hebat. Kalau lagi berdiri begini mah hebat, tapi nanti turun, selesai semua, bubaran semuanya. Aktivitas hidup berjalan seperti biasanya. Bagaimana dengan respon saya waktu ngadepin yang waktu ngadepin yang apa? Nah itulah Roh Kudus akan menggerakkan kita. Nah ini, kalau sampai Roh Kudus sudah tidak menggerakkan, nah ini sebetulnya kalau sudah mau melihat, ya sudah, sebetulnya kekuatannya masih ada, tapi sebetulnya Simpson sudah nggak mau dikendalikan sama Roh Kudus. Yang jadi kendalinya apa? Keinginan yang jadi pengendalinya, keinginan yang jadi yang menyetir hidup. Waktu orang tuanya ingatin jangan ambil orang Filistin, Simpson, enggak, saya mau, saya suka. Kalau saya mau, saya suka, harus. Mau Tuhan nggak suka, mau Tuhan ngelarang, mau apa, nggak peduli. Dan ini yang terjadi. Dan kalau sudah melihat nanti, itu yang membuat Simpson dikalahkan. Bukan tentang rambutnya, betul rambut. Tapi sebetulnya sudah ada hal-hal yang membuat Tuhan udah mulai malas, enggan menyertai Simpson. Simpson sudah mulai berubah. Pengendalinya siapa? Yang menggerakkan siapa? Keinginan. Kalau dia pengen ya pengen, kalau dia nggak pengen ya nggak bisa, ada orang maksa. Mau orang marah sama dia, mau Tuhan marah sama dia, nggak mau peduli. Dia nggak mau. Tapi kalau dia lagi pengen, dia pengen. Mau Tuhan bilang jangan, enggak. Mau orang tuanya, mau siapa pun bilang jangan, enggak. Nah ini mengerikan saudara. Jadi saya kaitkan dengan saksi. Karena hidup yang seperti itu pasti nggak akan jadi saksi. Saudara nggak bisa bilang, tapi beda Pak. Oh enggak, sama. Kenapa? Orang yang dikendalikan, yang hidupnya dikendalikan sama keinginannya, pasti parah. Keinginannya jadi raja. Dan keinginan kita itu keinginan yang selalu berjauhan, bertentangan sama firman. Percaya?
Keinginan daging kita, keinginan pribadi saya sebetulnya terlalu banyak, lebih banyak dan sangat banyak. Sedikit yang berjalan bersamaan dengan firman. Mayoritasnya sebetulnya apa yang bertentangan sama firman. Tolong kita ya sudah. Firman Allah disampaikan supaya kita periksa lagi. Jangan-jangan tadinya kita dipimpin sama Roh Kudus. Tadinya seperti yang dikatakan pasal 13, mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Tadinya tahun kemarin, 2 tahun lalu, hidup kita seperti Simson dalam pasal 13. Tapi mungkin hari-hari ini kita sudah berubah. Yang menggerakkan hati kita adalah apa? Keinginan kita. Keinginan lagi marah ya marah aja. Keinginan lagi benci ya benci aja. Keinginan lagi pengen ngerjain orang ya ngerjain orang aja. Kenapa malah ibadah aja? Lari sudah. Keinginan itu berubah-ubah masalah. Keinginan hati kita ini berubah-ubah. Naik turun. Pas lagi pengen berdoa, pengen berdoa terus, ya kan sudah. Tapi coba kalau lagi hilang, lagi semangat doanya lagi hilang, nggak mau berdoa. Mari sama-sama kita lihat sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup ke depan. Ketika keinginannya Simson lah yang jadi raja dalam hidupnya, yang mengendalikan hidupnya, Simson langsung hancur? Simson langsung dikalahkan? Simson tetap berkemenangan. Setelah itu dia ketemu sama singa, dia babat singa, habisin singa, dia robek singa, dia banting, dia injek singa, dia koyak-koyak singa. Apakah hilang roh Tuhan? Belum. Tapi percayalah, Simson lagi menuju begini, perjalanan Simson lagi begini. Dan kalau keinginan kita yang jadi raja, yang jadi pengendali hidup kita, percayalah, percaya, jangan berharap perjalanan hidup kita begini. Percaya, kita memang nggak langsung begini ya. Kita perjalanan hidup kita nggak langsung, bukan. Kayak perjalanan kita begini, tapi pasti hari-hari ke depan ini seperti ini. Hidup saya akan seperti ini kalau keinginan saya yang jadi raja dalam hidup. Sampai pada titik puncak, sampai titik nol, titik terendah. Dan lihat Simson sampai titik terendah, matanya dibutakan, tangan dan kakinya dirantai. Dia cuma mengiring, ya seperti sapi dibuat kayak binatang. Muter. Seorang pahlawan, seorang yang hebat, seorang yang roh Tuhan itu luar biasa. Simson artinya matahari kecil, mataharinya sudah redup. Ini peringatan buat kita, termasuk buat saya. Supaya jangan kita biarkan roh Tuhan yang kita kalahkan, kita singkirkan. Kenapa? Karena tambah kuat keinginan daging kita, keinginan, kemauan kita yang jadi. Keinginan kita yang terus nonjol. Dan itu kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena mulai dibiasakan. Seperti dulu Pendeta Yusuf Roni bilang, dalam hidup kita tuh seperti ada 2 anjing, anjing hitam sama anjing putih. Waktu anjing hitam yang dikasih makan banyak, anjing putih yang dikasih makan sedikit. Anjing hitam kuat, anjing putih nggak berani. Pada waktu apa? Pada waktu anjing hitam kita kasih makan, sehari dia 3 kali, 4 kali. Ini anjing putih cuma 1 kali. Tapi coba diputar, dibalik. Anjing putih yang dikasih makan lebih banyak, 4 kali, 3 kali, 4 kali. Anjing hitam dikasih makan 1 kali.
Yuk perkuat iman kita, saudara. Ada amin, saudara. Yuk perkuat roh kita. Supaya apa? Roh Tuhan itu semakin kuat dalam hidup kita. Membangun hubungan kita, itu cara kita menguatkan roh yang ada dalam diri kita. Tapi ketika kita mulai turunkan semuanya, maka daging ini yang semakin kuat, daging. Keinginan diri sendiri yang semakin kuat dalam hidup. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, ayat 18, saudara, bersama-sama kita baca ayat 18. Bersama kita baca ayat 18. 1, 2, 3. Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-teki. Saya tidak bicara tentang teka-teki, saudaraku, ya. Saya tidak membahas tentang teka-teki, tapi saya melihat di sini ada sebuah kesamaan, ya, ada sebuah kesamaan antara apakah yang lebih manis daripada madu, apakah yang lebih kuat daripada singa. Yang pertama sama-sama kuat, ya, dua itu sama-sama kuat, ya. Singa kuat, lebah juga kuat, saudara. Ya. Singa itu kuat, tapi lebah juga kuat. Lebah itu kuat, ya, tawon, ya, itu tuh kuat. Tapi sudah tahu kalau dua hewan ini sebetulnya punya kesamaan, ya. Apa itu? Ini hewan yang sifatnya berkelompok. Singa itu berkelompok, saudara. Singa itu bukan hewan yang sendirian, ya. Tapi dia tuh hewan yang berkelompok. Dia punya geng. Selalu dia punya geng. Ya, saudara. Dan kalau ada singa yang sendirian, itu yang sudah keluar dari geng, ya, diusir dari geng, nggak ada kecocokan. Maka kasihan, nasibnya mengerikan, ya. Singa yang sendirian tuh dia nggak kuat, padahal dia singa, tapi dia nggak kuat, ya, saudara. Dan sama, lebah juga punya kesamaan seperti yang saya katakan tadi. Dia hidup berkelompok. Lebah, tawon, kalau dia sendirian nggak berdaya, ya, saudara. Tapi dia jadi kuat dan dia bisa menghasilkan sesuatu yang hebat juga. Sama singa juga. Pada waktu mereka bekerja secara berkelompok, saudara, maka ini bisa menghasilkan banyak. Waktu dia berkelompok, maka dia bisa menghasilkan. Tapi kalau dia sendiri-sendiri susah. Lebah juga seperti itu. Saya cuma ambil dari sisi ininya nih, saudara, bahwa ternyata hidup berkelompok itu bagus, hidup berjemaah itu bagus. Ada amin, saudara, ya. Hidup berjemaah itu bagus, hidup punya komunitas itu bagus. Terlepas ada kurangnya, ada sisi negatifnya, ada efek negatifnya, itu pasti ada. Itu pasti. Tetapi saya mau bilang, segala sesuatu ada plus minusnya, ada positif dan negatif, selalu ada. Saudara kerja dagang, ada. Apakah semua sisi positifnya? Ada sisi negatif. Semua ada, saudara. Saudara kerja, saudara bagaimana, ya, saudara di rumah aja ada sisi positifnya, ada negatif. Saudara keluar kota ada sisi negatif, ada sisi positif. Tapi saya melihat seperti itu, bahwa inilah sebetulnya, makanya firman Tuhan katakan, saudaraku, jangan menjauhkan diri dari kumpulan orang-orang kudus. Ya. Kita tuh kuat kalau kita berkelompok. Dan yang saya lihat ini pekerjaan COVID-19, saya nggak tahu ini pekerjaannya siapa. Tapi saya harus bilang begini, kalau itu sifatnya menghancurkan iman, kalau itu sifatnya menghancurkan kekristenan, maka tidak lain dan tidak bukan, ini pekerjaan si jahat. Dan ini nih, saudara, saya melihat dari awal nih, saudara,
kekristenan ini lagi dipecah satu-satu, lagi dibuat sendiri-sendiri, ya, lagi dibuat sendiri-sendiri. Yang berkelompok dibuat sendiri. Singa nih saudara, kalau dia lagi mau itu rusa atau apa ya saudara ya, apa gitu ya saudara, maka dia harus pisahkan, dia harus pecah ini kelompok. Mangsanya nih saudara, kan bergerombol, dia zebra kah, apakah itu, dia harus pecah ini kelompok, pecahin kelompok, lalu kemudian pecahin lagi sampai dia melihat ada satu yang terpisah sendirian dan dia yang paling lemah. Dan kekristenan itu saudara lagi dipecah. Dan orang sekarang orang nyaman, enak, nggak usah ke gereja. Ya. Saya sih, saudara mau masuk gereja mana aja lah. Ini orang lagi dipecah sendiri. Dan kalau saudara sendiri, dimangsanya gampang, dikalahkannya. Saudara nggak punya komunitas, saudara nggak ada yang megang, saudara nggak ada yang ngingetin, saudara nggak ada yang nguatin. Tapi Bagam, saya lewat itu Bagam, lewat online, beda. Komunitas adalah komunitas. Dimana betul dalam pertemuan kayak gini ada gesekannya, ada. Tapi lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Ingat saudara, ya, kita sudah nggak punya komsel, ya, komsel nggak tahu nih, ya, harusnya si komsel tetap bisa jalan walaupun lewat apa namanya, lewat Zoom meeting, ya saudara bisa. Karena kami di majelis pusat banyak hal yang harus diselesaikan, akhirnya lewat Zoom meeting saudara, ya, malah lebih murah, malah nggak keluar ongkos. Kalau rapat kayak buat rapat Rapimnas nanti bulan Juni setelah ulang tahun aja, itu biayanya besar sekali buat hotel, biaya. Tapi tetap saudaraku, itu yang namanya nilai kebersamaan itu beda. Nah, iblis lagi pecah-pecahin. Makanya apa firman Tuhan bilang Mazmur 133, ya, di dalam kesatuan itu ada berkat Tuhan, ada amin saudara. Di dalam kesatuan itu ada berkat. Nah, jangan biarkan nih saudara, jangan biarkan dengan segala cara, dengan segala alasan iblis lagi mecah-mecahin, misah-misahin kita satu demi satu. Kalau kita sudah terpisah-pisah, singa dia akan cari yang paling lemah. Tetapi kemudian apa? Setelah yang paling lemah, yang paling terlemah sudah dia mangsa. Nanti nomor 2 yang terlemah, nanti nomor 3 yang terlemah, terus dia babat habis. Karena sudah nggak punya kekuatan. Dalam rumah tangga, dalam hal apapun juga yang saudara. Dan saya melihat, yang saya bersyukur di tengah-tengah pekerjaan Tuhan ini kita bisa jaga itu. Ya, kita bisa jaga itu, kita saling hormat menghormati, kita saling dukung mendukung, kita saling hargai ya satu sama lain. Dan itu sebuah kekuatan sebetulnya. Itu sebuah kekuatan yang dimana iblis mau masuk juga nggak bisa. Iblis mau hancurkan, karena kalau kita sudah sendiri-sendirian, udah semuanya dihabisin. Ya, semuanya dihabis, bukan cuma damai sejahtera, bukan cuma semua banyak hal, semua bukan cuma tubuh aja, tapi jiwa juga dan roh juga. Dan saya melihat seperti itu. Lebah kekuatannya pada waktu kapan? Pada waktu mereka berkelompok. Singa kekuatannya sama pada waktu mereka berkelompok. Nggak ada madu, saudaraku, nggak ada bicara madu kalau lebah nggak hidup dalam berkelompok, nggak ada madu, dia nggak bisa menghasilkan. Waktu dia sendiri-sendiri nih,
Waktu dia hidup terpisah nih saudara, nggak berkelompok nih, nggak akan ada madu yang muncul. Betulnya sama, ketika kita nggak berkelompok, ketika kita masing-masing, kita jadi nggak bisa menghasilkan apa-apa. Punya potensi, tapi jadi aneh tuh nggak bisa. Tawon, lebah tuh bisa menghasilkan, tapi ketika dia nggak berkelompok, dia nggak bisa ngeluarin madu, dia nggak bisa menghasilkan madu. Tetaplah dalam kesatuan tubuh Kristus. Ada amin saudara ya. Saudara ada dalam pengembalaan tempat ini ya. Saudara dalam pengembalaan, tetaplah ada dalam pengembalaan ini saudara. Saudara dari komsel, masih ada komsel saya dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan juga sama. Percaya saudara, terlepas itu teman bisnis saudara orang Kristen atau bukan orang Kristen, nggak ada urusan di sini. Tapi yang penting ada kesatuan. Kalau sudah ada kesatuan, saya percaya berkat Tuhan dicurahkan di dalamnya. Ada amin. Jadi jangan gampang. Akhirnya apa? Hanya merugikan diri kita sendiri. Hanya membuat kita kehilangan potensi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Sehingga kalau dia lagi sendirian, dia kejar sendirian, parah. Waktu dia kejar nggak kena. Singa tuh nggak bisa jauh-jauh larinya dan lemes. Tapi kalau berkelompok, ketika yang satu nggak dapat, yang satu bisa dapat, dan itu bisa terbagi sama-sama. Tolong kita sudah. Gereja lagi dipecah-pecah, ya. Gereja lagi dipecah-pecah. Kemarin saya dapat ilustrasi bagus, ya. Ada 2 petani dari Payason, ya saudara. Ada 2 petani. Ada 2 petani tetanggaan. Nah ini gambaran gereja. Ada setan datang. Ya saudara. Ada setan datang. Setan datang lalu kemudian yang satu punya kambing, ya. Si petani yang sebelah, yang satu ini punya kambing, yang satu punya tanaman, punya kebun. Setan datang, dia cuma buka kandang kambing. Ya saudara, setan cuma buka kandang kambing. Dia nggak bunuh kambing, dia nggak merusak, dia nggak bikin hancur apa. Dia cuma buka kandang kambing. Sudah tahu, setelah dia buka kandang kambing, kambingnya ngapain itu? Kambingnya keluarnya kemana? Keluar ke tetangga. Ya saudara, makan apa? Makan sayur-sayuran di kebunnya, petani, dimakan. Petani ngelihat begitu saudara, ya. Petani lihat begitu, apa yang dia buat? Ya, apa yang dia buat? Dia bunuh ini kambingnya. Petani yang punya, dibunuh petani yang yang sebelah tetangga yang punya kambing. Dia marah, saudara. Ya, dia marah, dia datang, ya saudara. Dia pukul anaknya si yang punya kebun. Pukul, balas-balasan. Si yang punya kebun datangin lagi, bunuh istrinya. Terus begitu, tinggal sendirian, nggak tahu yang mana nih saudara. Lalu kemudian dia menyalahin iblis, ya. Kamu kok tega banget sih bikin kami seperti ini? Iblisnya bilang begini, saya kan cuma buka kandang kambing, saya kan nggak mau bunuh kamu, saya nggak merusak kebun kamu, saya nggak mukul, saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma buka kandang kambing. Kenapa kamu nyalain saya? Ini sudah mati, tinggal sendirian. Saudara, udah habis-habisan. Ya, kambingnya udah pada mati, ini kebun juga pada habis, keluarga pada mati, tinggal sendirian. Tapi sudah hancur-hancuran. Dan dia datang sama setan, dia bilang, kenapa kamu bikin saya seperti ini? Setan dengan tenangnya bilang begitu. Iblis bilang, saya kan cuma buka kandang kambing, saya nggak merusak apa.
Sekarang yang iblis lagi lepas isu doktrin, pengajaran. Nanti kalau di YouTube sudah perang, ini satu sama satu perang. Waduh, nanti jemaat satu yang ini dukung ini jemaat ini dukung ini. Bunuh-bunuhan, ya, bunuh-bunuhan. Gereja lagi bunuh-bunuhan, saudara. Terus sadar, gereja lagi bunuh-bunuhan. Ini sesat, ini waduh pencuri suka ambil perpuluhan orang. Ini maaf, saudara. Hiduplah dalam penggembalaan. Ya, hiduplah dalam penggembalaan. Karena terlalu banyak suara, terlalu banyak hal-hal yang bisa memporak-porandakan. Tuhan tolong kita ya saudara. Ilustrasi ini buat saya hebat banget. Kita, iblis nggak ngelakuin apa-apa, iblis cuma buka kandang. Kita yang saling bunuh-bunuhan. Kenapa? Itu bukan roh Tuhan lagi yang bekerja lagi, tapi ya keinginan kita, marah kita, hawa nafsu. Mari kita menyembah Tuhan.